Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala Rasulillah, amma ba'd. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik dalam pelajaran bahasa Arab, yaitu tentang ad-dhamair atau mufradnya dhamir. Dhamir ini dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kata ganti. Misal kita ingin membuat kalimat Ahmad pergi ke pasar, maka Ahmad bisa diganti dengan dia. Nah, dia inilah yang dimaksud dhamir atau kata ganti. Dia pergi ke pasar. Dhamir dalam bahasa Arab itu lebih banyak dari bahasa-bahasa lain. Bahasa Indonesia misalnya, kata ganti itu mungkin hanya ada 6. Ada aku, kami atau kita, kemudian 3 kamu, 4 kalian, 5 dia, 6 mereka. Hanya 6. Dalam bahasa Inggris mungkin ada 7. Ada I, ada you, ada we, ada they, ada he, ada she, ada it. 7. Ada 7. Nah, bahasa Arab jumlah kata gantinya 14. Kenapa lebih banyak? Seperti yang disampaikan pada video yang lalu, bahwa dalam bahasa Arab ada pengkhususan untuk jumlah 2. Sebelum jamak ada double. Bahasa Indonesia misalnya satu sebut tunggal, lebih dari 1 sudah disebut jamak. Tetapi dalam bahasa Arab 1 disebut mufrad, maka ada pengkhususan untuk 2 disebut mutsanna. Kemudian lebih dari 2 baru dinamakan jamak. Makanya jumlah dhamir dalam bahasa Arab lebih banyak, karena ada tambahan jumlah 2 tadi. Misalnya ini, huwa. Huwa bermakna dia seorang laki-laki. Dia seorang laki-laki. 1. Maka dalam bahasa Arab ada istilah mutsanna bentuk 2 sebelum ke jamak. Ini mereka jumlahnya 2 orang. Baru jamak hum, mereka lebih dari 2 orang. Kita lafalkan satu persatu. Cara menghafal dhamir ini dimulai dari orang ketiga. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Huwa, dia seorang laki-laki. Huma, mereka 2 laki-laki. Hum, mereka lebih dari 2 laki-laki. Ada pembeda. Kalau huwa untuk dia laki-laki, maka hiya untuk dia perempuan. Nah, ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Dia dalam bahasa Indonesia untuk menunjuk laki-laki dan perempuan hanya 1, dia saja. Bahasa Inggris beda lagi. He dia laki-laki, she dia perempuan. Nah, sama dengan bahasa Arab. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Huma mereka 2 perempuan. Hunna mereka lebih dari 2 perempuan.
Kemudian kata ganti berikutnya anta. Kamu laki-laki. Antuma, kalian dua. Nah, pasti ada duanya sebelum ke jamak. Kalian dua laki-laki. Antum, kalian lebih dari dua untuk laki-laki. Anta untuk kamu perempuan, anti kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Pasti ada pembeda laki-laki dan perempuan. Anti kamu perempuan seorang. Antuma kalian dua perempuan. Antunna kalian banyak perempuan, lebih dari dua. Kemudian selanjutnya kata ganti ana, saya, kemudian nahnu, kami. Jadi jumlahnya keseluruhannya 14. Ini disebut dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Dhamir ini sudah bisa langsung dibuat kalimat. Misal kita ingin bilang dia seorang guru. Huwa, guru bahasa Arabnya mudarris. Huwa mudarrisun. Sudah bisa langsung dibuat kalimat. Misal kita ingin bilang dia seorang guru. Dia bahasa Arabnya huwa, guru mudarris. Huwa mudarrisun. Tahu, kamu seorang pelajar. Kamu anta. Anta pelajar bahasa Arabnya talibun. Sudah bisa langsung dibuatkan kalimat. Sama, ana, saya seorang guru. Ana, guru bahasa Arabnya muallimun. Ana muallimun. Sudah bisa langsung dibuatkan kalimat. Sekali lagi, ini namanya dhamir munfasil. Terus yang sebelah, kotak kedua. Seperti halnya dalam bahasa Indonesia, misal kita ingin bilang ini buku kamu. Ini buku kamu. Kata kamu ini bisa diganti dengan mu saja, sehingga kalimatnya menjadi ini bukumu. Tidak lagi menyebut kamu, hanya dengan menyebutkan mu. Ini bukumu. Atau ini buku dia. Kata dia bisa diganti dengan nya. Ini bukunya, untuk mengganti dia. Ini buku saya, bisa diganti dengan ku. Ini bukuku. Bahasa Arab punya juga susunan seperti ini. Diistilahkanlah dengan dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil.
Misal domir muttasil ini jumlahnya juga 14 sesuai dengan ini. Jadi kita buat berurutan. Huwa, huma, hum, hu, huma, hum. Jadi pasangannya huwa adalah ini, huma ini, hum adalah ini, dan seterusnya. Ana pasangannya yamati, nahnu pasangannya na. Misal kita ingin bilang huwa bermakna dia. Kita ingin bilang buku dia. Buku bahasa Arabnya kitabun. Kalau kita ingin bilang buku dia atau bukunya, maka tidak bisa dengan menambahkan huwa di sini. Kitabun huwa. Dengan maksud ingin bilang kitabnya dia. Tidak bisa. Huwa mesti diganti dengan dhamir muttasilnya, yaitu hu. Jadi jika ingin membuat kalimat bukunya dia, maka tambahkan dhamir muttasil di ini, kata terakhir dari kata benda, sehingga menjadi kitabuhu. Tadi dhammatain berubah menjadi dhammah. Kitabuhu, bukunya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Huma, mereka dua orang laki-laki. Misal kita ingin bilang buku mereka berdua, tulis buku kitabun, tambahkan dhamir kitabu huma, hapus dhammatain menjadi dhammah. Kitabuhuma, buku mereka berdua. Misal anta, kamu laki-laki, buku kamu. Kita ingin membuat kalimat bukumu, tulis kitabun. Kitabun. Anta, dhamir muttasilnya ka. Dhamir muttasilnya ka. Jadi kalau ingin membuat kalimat buku kamu, bukan kitabun anta, tetapi pasangkan dhamir muttasilnya. Kitabuka. Sehingga ini bermakna bukumu. Anti, kamu perempuan, dhamir muttasilnya ki. Pasangkan dhamir penggantinya atau dhamir muttasilnya ke bagian akhir isim. Kitabuki, buku kamu perempuan. Atau kita ingin buat kalimat buku saya, dhamir muttasilnya yamati, tulis kitabun. Kalau buku saya, tambahkan ya. Kitabun berubah harokatnya menjadi kitabi, sesuaikan dengan huruf ya mati. Pasangannya adalah harokat kasrah. Kitabi, buku saya. Ini bisa diterapkan ke semua kata benda. Kata benda apa saja? Misalnya kata benda uang, misalnya nuqudun. Uang, nuqudun. Kalau kita ingin bilang uang saya, tambahkan ya di bagian akhir. Nuqud di yamati. Nuku di uang saya.
atau uang mereka. Nukudu, domir mutasilnya hum tetap. Nukuduhum. Uang mereka. Sama polanya, sama untuk semua kata. Kalau kita ingin buat kalimat yang serupa atau frasa yang serupa. Ibu, ummun. Ummun, ibu. Kalau kita ingin bilang ibu kamu, tambahkan domir pengganti dari anta. Anta domir mutasilnya ka. Ummuka. Ummuka, ibumu. Atau nahnu, kami, ibu kami, domir mutasilnya na, sehingga menjadi ummu na, ummuna. Ibu saya tambahkan ya mati, ummi. Abun, bapak. Kalau Anda ingin bilang bapak saya, tambahkan ya mati, abi. Bapakmu, abuka. Bapakmu perempuan, abuki. Bapaknya, abuhu. Sama semua polanya untuk semua kata benda. Gampang sekali. Ini domir muttasil namanya, domir yang bersambung dengan kata benda. Domir muttasil ini juga bisa bersambung dengan fiil, kata kerja. Kata kerja. Tetapi posisinya hanya sebagai maf'ul bih atau objek atau sasaran perbuatan. Misal satu contoh. Kita ambil kata kerja menolong. Bahasa Arabnya nasoro. Nasoro yansuru. Nasoro yansuru, menolong. Kalau kita ingin bilang nasoro ini bermakna menolong, sudah langsung mengandung makna dia. Dia menolong, dia telah menolong, dia sedang menolong. Kalau kita ingin bilang dia menolongmu, soro, dia telah menolong kamu. Domir muttasilnya ka atau ki. Nasoroka, dia telah menolongmu. Gampang sekali. Dia telah menolong kita atau kami. Nahnu, domir muttasilnya na. Nasoro, na. Nasorona, dia telah menolong kami. Ini juga namanya domir muttasil, domir yang bersambung dengan kata sebelumnya. Ini pelajaran singkat tentang domir dan perlu dipahami betul-betul oleh siapa saja yang ingin belajar bahasa Arab. Sebelum mempelajari fiil ini dikuasai dengan baik, dengan artinya dikuasai di luar kepala. Sekali lagi cara menghafalnya mulai dari atas. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa, dia laki-laki, huma, dua orang laki-laki, hum, mereka lebih dari dua, dan seterusnya. Yang ini domir muttasilnya huwa, domir muttasilnya hu,
Huma, hum sama, huma, hum. Hiya, domir muttasilnya ha. Huma, hunna sama. Anta, domir muttasilnya ka. Kuma, kum. Untuk antuma dan antum. Anta, ki. Antuma, kuma. Antunna, kunna. Ana, yamati. Nahnu, na. Mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya bagi para pemula dalam mempelajari bahasa Arab. Terima kasih atas perhatiannya. Tunggu video berikutnya untuk pelajaran-pelajaran yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.